Ya, baik dalam Katolik, dalam Protestan maupun Ortodoks, semua sepakat Yesus adalah bagian dari oknum, ya, dari tiga oknum Tuhan. Walaupun berbeda-beda ini keyakinannya antara Katolik, Ortodoks, dan Protestan dalam rinciannya, tapi semuanya sama intinya. Ya, nah, yang golongan muwahhidun yang menyatakan tauhid, mengesahkan Allah dan Nabi Isa itu hanya sebagai Rasul, sebagai Nabi, ya, meskipun kelahirannya itu merupakan mukjizat dari Allah, dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu banyak, ya, dirinci dalam surat Al-Maidah itu minoritas sekali. Nah, itu sejak tahun ke-25, ya, kalah ini. Ya, itulah agama itu, jangan pakai voting. Urusan agama ini urusan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Islam menjaga kemurnian agama itu, ya, itu dengan teks-teks wahyu yang suci, Al-Quran dan Sunnah dijaga, dan manusia itu harus tunduk kepada itu. Jadi dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, prinsip-prinsip beragama, ya, itu tunduk kepada wahyu, jangan tunduk kepada akal manusia. Lalu teks Al-Quran atau hadis, ya, diamandemen atau dikoreksi, atau nanti ditundukkan kepada akal manusia, lalu nanti manusia yang bikin voting benar tidaknya suatu ajaran. Nauzubillah. Jangan sampai umat Islam terperosok masuk ke dalam kesalahan kaum terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, Saudara, jamaah peserta kajian Ahad Subuh, pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan sampai saat ini, hari ini kita sudah, ya, lebih dari 1 tahun, ya, sudah masuki pandemi ini, ya, sejak diumumkan itu secara resmi itu tanggal 2 Maret 2020, dan kita sekarang sudah berada pada tanggal 7 Maret 2021. Ya, ujian demi ujian, musibah demi musibah, ya, sudah pernah kita alami. Sudah berapa banyak saudara, guru, kerabat, ya, teman yang barangkali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di musim, ya, pandemi yang penuh dengan cobaan ini. Ya, tentu nikmat kita sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat,
masih diberikan karunia hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Ya, di saat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita juga mungkin barangkali sekarang masih ada yang sakit, bergelut dengan COVID-19 ini. Ya, maka itu kita harus jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Ya, yang punya penyakit bawaan, ada penyakit. Nah, kemudian kok kita sekarang nggak sakit, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, berarti imunitas tubuh Bapak, Ibu, Saudara masih cukup baik. Ya, maka itu ini adalah karunia dari Allah. Dan jangan kita lupakan untuk berdoa untuk saudara-saudara kita, baik yang sudah tiada maupun yang sedang sakit, agar ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, keringanan dalam menghadapi ujian dan musibah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah kajian tadabbur tafsir surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Ini ayat yang luar biasa. Ya, kalau boleh saya share screen, bisa? Oke. Alhamdulillah. Ya, kita lihat di sini surah Ali Imran. Ali Imran itu sendiri ya adalah nama surat yang diambil dari sebuah keluarga pilihan. Ya, masih ingat ayat sebelumnya? Ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dari sekian banyak manusia yang sudah Allah ciptakan, ya, sejak awal penciptaan manusia, penciptaan Adam, sampai nanti hari kiamat, dari seluruh umat manusia ini, Allah memilih 4 model manusia untuk menjadi tauladan. 2 model, yang pertama itu adalah Adam dan Nuh tanpa menyebut keluarga. Adam sebagai pribadi, Nuh sebagai pribadi. Alaihi wassalam. Ya, ini dipilih oleh Allah. Ya, karena mereka lah yang merupakan nabi pertama, rasul pertama. Kalau Adam itu nabi pertama. Nuh adalah rasul yang pertama. Ya, Nuh itu rasul pertama. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia dan menegakkan Islam ini dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ya, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sembarangan. Bukan tanpa tujuan. Bukan untuk ya sekedar ya diciptakan enggak. Tapi ada maksud dan tujuan. Allah menciptakan Adam dan semua keturunannya ini adalah untuk menjadi pemakmur bumi. Menjadi khalifatullah di atas muka bumi. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pemimpin. Ya. Pengelola. Pengatur bumi ini. Tapi dengan catatan. Mereka manusia ini, kita semua ini sebagai anak cucu Adam, menjadi mandataris, ya, pengemban amanah kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Yaitu apa?
mengelola bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan nilai-nilai ilahiyah. Qala ihbitu minha qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi mengelola bumi ini harus mengikuti petunjuk Allah. Itu Adam alaihissalam. Nuh. Nah, ini Rasul pertama. Ya, Nabi SAW menyatakan, Rasul pertama yang mendapatkan banyak ujian bala itu adalah Nuh alaihissalam. Keujiannya, kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu rupa sehingga di dalam Quran itu ada surah namanya surah Nuh. Ya. Tahu Bapak-bapak di mana surat Nuh? Di juz yang keberapa? 29. Ya. Surah Nuh, juz 29 ada surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumin anzir qaumaka min qabl. Dan seterusnya itu ya. Kemudian ini juga cerita Nabi Nuh ini banyak disampaikan di banyak surat Al-Qur'an ya. Dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Yunus ya. Ada dalam surah Al-Hijr, ada dalam surah Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, ini dua tipe individu yang mendapatkan ujian dari Allah, penegak risalah Allah di atas muka bumi. Dan yang berikutnya, dari sekian itu kan ada 4 dipilih. Ya, yang kedua, terakhir ini adalah keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, ini surat Ali Imran ini adalah nama keluarga. Ya. Siapa nih keluarga Imran ini? Luar biasa. Kenapa dia bisa menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh dan suri teladan bagi umat manusia. Nah, inilah surah Ali Imran. Kalau keluarga Ibrahim kita sudah tahu. Keluarga Ibrahim ini ya, mulai dari Ibrahim, lalu kemudian istri beliau, Sarah dan Hajar, ya, 2, putranya 2, 1 dari Sarah, 1 dari Hajar, yaitu Ishak dan Ismail, dengan keturunannya, ya, baik dari Nabi Ishak itu kepada Yakub, lalu kepada Yusuf, dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Isa. Ini keluarga Imran ini masih keluarga Yakub. Ya. Dan Nabi Ismail keturunannya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk keluarga Ibrahim, keluarga besar. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah taala. Maka lihat di sini. Bagaimana keluarga Imran ini menjadi keluarga pilihan Allah? Padahal mereka termasuk golongan Ali Ibrahim. Kan keluarga Ibrahim juga. Masih anak cucu keturunannya Ibrahim, bukan? Iya. Tapi kenapa dia mendapatkan kekhususan? Lihat di sini. Nah, istimewa. Ayat 35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Bapak Ibu rahmati Allah, ya, surat Ali Imran ini itu inti pembicaraannya atau inti kandungannya itu ada 3. Berbicara tentang keluarga Imran secara keseluruhan. Ya, yang pertama isinya apa? Latar belakang. Kenapa keluarga Imran ini menjadi pilihan Allah? Ya, itu pertama. Ternyata dari bapaknya, dari ibunya yang punya visi dan misi, ya, membangun keluarga itu visi misinya keren. Nah, gitu. Nah, jadi membangun keluarga, menikah itu ya jangan karena alasan materi, ya, karena alasan bisnis, karena alasan politik. Jadinya apa? Ya perkawinan zaman sekarang ya ada istilah perkawinan politik. Perkawinan bisnis, motifnya seperti itu. Perkawinan motifnya dunia semua. Jangan. Ya. Nah, itu tidak menyelamatkan kita. Ya. Dari dunia sampai akhirat. Perkawinan yang kekal itu membangun keluarga yang abadi, yang kekal dari dunia sampai akhirat, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga suami istri itu diikat dengan satu ikatan yang kokoh. Mitsaqan ghalidha, yaitu ketaatan dan kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini latar belakang. Lalu kemudian ya, berbicara tentang Maryam itu sendiri. Sebagai putra dari putri dari keluarga Imran. Tadinya kan dia mau mendapat putra, anak laki-laki. Ternyata Allah berkehendak lain. Nah, itu nanti di situ. Nanti. Ini saya bicara dulu secara umum ya. Bicara tentang Maryam. Ini Maryam ini sosok yang luar biasa juga. Hebat. Jadi bapak ibunya orang hebat. Putrinya Maryam ini orang hebat. Ya. Dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai Al-Batul. Ya, sebagai wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran bicara tentang apa? Sosok putranya Maryam, yaitu Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam yang lahir tanpa ayah. Dan itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meluruskan akidah Nasrani yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Diluruskan. Peristiwa kelahirannya Nabi Isa di sini di surat ini ya disebutkan secara gamblang prosesnya, kemudian konsekuensinya. Lalu bagaimana Isa itu menyatakan tauhid kepada Allah, tidak pernah bersyirik kepada Allah, dan tidak pernah mengatakan kepada kaumnya, sembahlah aku selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena memang surat Ali Imran ini, Bapak Ibu rahmati Allah, turun di Madinah. Setelah Nabi hijrah, setelah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran turun. Ya, ini bicara tentang apa? Berdialog dengan ahlul kitab. Ya, kalau Al-Baqarah itu dialognya dengan orang-orang Yahudi, ahlul kitab, ya, masih ingat apa yang saya sampaikan dulu, banyak pertemuan surat Al-Baqarah, dialog ahlul kitab itu dari ayat berapa? Ayat 40 sampai 123. Dari dimulai ya Bani Israel, sampai lagi ketemu 123 ya Bani Israel. Ya, itu 83 ayat. Coba bayangkan. Nah, kalau dalam surat Ali Imran ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini dialognya dengan siapa? Ahlul kitab yang Nasara, agama Kristiani. Yang menyalahkan
atau salah paham. Saya ini nggak tahu nih, apa salah paham atau pahamnya salah. Ya kan? Terkait dengan kedudukan statusnya Maryam dan ibunda Maryam dan Isa putra Maryam. Karena mereka mendudukkan dua sosok mulia ini dalam Al-Quran, dalam kedudukan yang bukan pada makamnya, bukan pada tempatnya. Mereka mendudukkan ibunda Maryam dan putranya Isa pada makam uluhiyah. Ini sudah melanggar garis. Melanggar red line. Kalau polisi itu ya nggak ada garis merah, tidak boleh didekati, tidak boleh diterabos. Do not cross ya, atau don't cross ya, red line. Apa? Tauhid itu garis merah. Kekuasaan Allah, iradah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh ya ditabrak, ya, dilanggar ya oleh alasan apapun. Oh, itu Maryam ini begini. Oh, ini Isa ini hebatnya begini. Enggak bisa. Ya. Itu dialog dengan apa? Nasrani Najran. Sehingga nanti sampai ayat berapa itu? 69 atau 70-an itu diakhiri dengan apa? Mubahalah. Ya, diakhiri dengan mubahalah. Nah, itu ya. Ayat 64, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Nah, sampai penegasan ya makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Kemudian sampai di sini ya ada ayat tentang mubahalah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita di sini akan belajar ya tentang ya keluarga Imran. Kita tidak masuk dalam rincian bagaimana akidah ya yang dikritisi oleh Al-Qur'anul Karim dari agama Kristen. Tapi ini muqaddimah dari untuk masuk ke sana. Ini ayat 35. Ya, apa itu ayat 35? Qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ini visi. Ya, perempuan ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, perempuan itu punya visi. Ya, seorang ibu ya, bukan hanya sekedar hamil, bukan hanya sekedar melahirkan, bukan hanya sekedar menyusui, membesarkan, tapi baik buruknya keluarga anak-anak itu ini bergantung kepada visi orang tua. Ya, keluarga Imran. Lihat apa yang dikatakan oleh istri Imran ketika dia hamil. Ya, qalat imratu Imran, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram." Al-Qur'an tidak bercerita bagaimana proses kenalnya Imran dan istrinya ini, bagaimana dia pertunangannya, bagaimana dia perkenalannya, ya, enggak dikisahkan. Tidak detail. Tapi langsung to the point bagaimana visi suami istri ini dalam membangun keluarga. Nah, itu ya. Ini mencetak generasi soleh dan soleha, anak-anak yang baik, dimulai dari visi orang tua. Ya. Apa kata istri Imran? Ya Allah, Rabbi, inni nadartu laka ma fi batni muharram. Sungguhnya aku bernazar kepadamu. Ya. Bahwa anak yang ada dalam kandunganku ini, ya, aku dedikasikan, ya, aku mohon kepadamu agar anak ini, janin ini menjadi hamba yang soleh dan kelak berkhidmat di Baitul Maqdis, ya, jadi pelayan rumah Allah. Coba bayangkan, ada nggak Bapak Ibu mau punya anak, ya, cita-citanya anaknya saya nanti kalau lahir nanti jadi pelayan rumah Allah, jadi merbot masjid. Woi, ada nggak? Saya mau tanya di sini. Ya, anak saya nanti lahir, ya, wah, semua rata-rata orang tua pengen, anak saya pengen
Saya didik jadi insinyur, saya pengen didik jadi apa pengusaha kaya, pengusaha sukses, anak saya ingin saya didik jadi ini, jadi itu, dan sebagainya. Coba, ada nggak kita, ya, sejak anak di kandungan ini, ya, Bapak Ibu rahmati Allah, kita ini sudah, apa namanya, dedikasikan. Ya, untuk apa? Supaya anak ini menjadi hamba yang soleh. Jadi hamba yang soleh dulu nih yang pertama. Ma fi batni muharrara. Ya, hamba yang soleh yang mengabdi kepadamu. Itu. Jadi kalau berkeluarga, ya, hamil istri kita, ya, alhamdulillah dengan izin Allah semua terjadi, ya, ini niatkan dulu. Ya. Jadi anak yang dikandung oleh istri kita ini, ya, dalam kandungan istri kita ini jadi hamba yang soleh, ya, hamba muharraran. Itu kata Al-Quran menggunakan kata muharraran, ya. Arti muharraran itu apa sih? Aslinya dia terbebaskan, terbebaskan dari belenggu-belenggu duniawi. Ya, artinya apa? Menjadi hamba yang soleh, bebas dari belenggu dunia, bebas dari belenggu syaitan, dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah muharrara. Jadi hamba yang soleh. Ya, ini harus jadi cita-cita setiap orang tua. Anak saya yang dikandung istri harus jadi anak yang soleh. Nah ini, ya. Jadi cita-cita orang tua itu, ya, luar biasa. Nanti soal dia mau profesinya apa sesuai dengan kecenderungannya, kita yang mengarahkan. Yang penting dia sudah punya modal dulu. Ya, modal apa? Modal kesalehan. Karena tidak akan manusia ini menjadi, ya, pengelola bumi yang baik, khalifah yang baik. Dia mau jadi pengusaha, dia mau jadi politisi, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi dokter, dia mau jadi apa saja yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, itu tidak akan, ya, menjadi matang kalau dia tidak punya pondasi agama yang kuat. Jadi kesalehan itu harus dibentuk bahkan dari kandungan. Nah, itu makanya di sini ada pendidikan prenatal education, ya, pendidikan sebelum melahirkan. Sebelum lahir anak kita ini sudah dididik. Ya, makanya ibu-ibu yang hamil, ya, ketika hamil ini harus dijaga perasaannya oleh bapak-bapak, ya. Jangan bapak-bapak ini berbuat sesuatu yang bikin kesel istrinya, ya, bikin uring-uringan, ya. Nah, itu suasana batin emosi ibu ini ketika hamil harus dijaga. Harus saling tolong-menolong, saling membantu, ya. Nah, ini harus dijaga karena ibu ketika hamil ini suasana batinnya lain, beda dia. Ya, kalau PMS aja, ya, itu susah nih bapak-bapak menghadapi istri yang lagi PMS, ya. Apalagi kalau lagi hamil ini sensitif, maka jaga perasaannya. Nah, kemudian diarahkan kepada suasana yang positif, ya. Kemudian diarahkan kepada pendidikan anak sebelum lahir. Karena anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus mendapatkan pendidikan. Bahkan sebelum orang tua mendidik anaknya, Allah langsung yang mendidiknya. Ketika dalam kandungan, ya, diisi dengan ruh, ditiupkan ruh kepada isi kandungan, ya, anak kita ini, itu Allah sudah mendidiknya, menanamkan pendidikan yang pertama. Apa pendidikan pertama? Ya, pendidikan tauhid. Wa idz qala rabbuka wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala
Syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf ayat berapa? 172. Catat baik-baik ya. Itu pendidikan pertama yang didapat oleh setiap bayi janin yang ada dalam kandungan ibu. Pendidikan tauhid. Ya. Bukankah aku ini Tuhan? Tuhan kalian, kata Allah. Iya. Semua kita ya berikrar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, tugas orang tua setelah dididik anak itu ya oleh Allah langsung ketika berada dalam janinnya di alam ruh, dididik oleh Allah dengan pendidikan tauhid, maka tugas kewajiban orang tua adalah menjaga fitrah anak itu agar tetap berada dalam tauhidullah. Makanya Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Dua orang tuanya ini fa'abawahu yuhawwidanihi. Dia yang bisa menyebabkan anak ini jadi Yahudi. Nah ini bicara tentang agama kan? Au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Siapa yang itu bergantung pendidikan orang tuanya. Nah, coba hebatnya Al-Quran ini. Nabi SAW ini mengatakan apa? Setelah Al-Quran 172 Al-A'raf mengatakan seperti itu. Ya, pendidikan tauhid yang utama. Ya, lalu Nabi SAW kemudian mengomentari ayat itu dengan apa? Dengan hadis yang tadi saya bacakan itu. Ini menandakan apa? Anak itu adalah aset. Ya. Aset berharga, investasi paling berharga yang dimiliki oleh orang tua. Ya. Jadi bukan rumah, bukan properti, bukan kendaraan, bukan aset dunia Bapak Ibu miliki. Investasi dan aset yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki adalah anak-anak kita. Ini yang akan menjadi aset ya buat akhirat. Nah, aset itu bergantung siapa? Mau nilainya bagus, mau nilainya jelek, itu bergantung kepada kita orang tua. Pendidikannya seperti apa? Ya. Nah, maka itu Rasulullah SAW ini luar biasa. Sejak awal kelahiran manusia itu sudah digarisbawahi. Ya. Pendidikan agama ini yang paling penting. Ya. Makanya kita harus jaga fitrah tauhidnya anak-anak kita. Jangan sampai menjadikan mereka Yahudi, menjadikan mereka Nasrani, menjadikan mereka Majusi. Coba. Rasulullah pernah nggak bilang ya dalam hadis itu ya tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan anak ini jadi pengusaha, jadi politisi, jadi insinyur. Enggak kan? Nabi enggak bicara itu. Nabi bicara hal-hal yang fundamental. Ya. Soal pendidikan dunia, ilmu-ilmu dunia itu nanti. Ya. Setelah itu kedua, ketiga, keempat. Setelah pondasi agama ini kuat ditanamkan oleh orang tua. Ya. Jadi tugas kewajiban orang tua ini berat. Menjaga fitrah tauhid dari yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Fataqabbal minni. Maka itu terimalah aku. Ya, terimalah nazar ini. Maka itu orang tua itu harus punya komitmen. Ya. Harus banyak berdoa ketika memohon kepada Allah ketika anak itu sedang dalam kandungan. Ya, sehingga dia lahir bagaimana? فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Nah, itu. Jadi adab ketika melahirkan, ya. Nah, jadi setelah ada visinya menjadikan anak-anak ini menjadi hamba yang saleh, itu visi orang tua. Ya, nah apa langkahnya? Nah, untuk menjabarkan visi tadi, menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, apa? Caranya menuju ke sana,
Ya, minimal ada 5. 1, beri dia nama yang baik. Wa inni sammaituha Maryam. Ya, aku berikan namanya anak ini Maryam. Nah, kalau kita, aku berikan nama dia siapa. Ya, terserah Bapak Ibu mau pakai bahasa dari nama pakai bahasa Arab atau campuran dengan bahasa Jawa, ada campuran dengan bahasa apa yang dikira baik. Boleh dari bahasa apa saja, tapi harus menunjukkan nama anak itu artinya baik. Ya, jangan kita kasih nama anak, ya entah mau pakai bahasa apa aja, mau pakai bahasa Arab atau apa, bahasa Indonesia, tapi artinya jelek. Mentang-mentang ada nama Fir'aun dalam Quran, lalu anaknya dinamakan Fir'aun. Nah, dia nggak tahu Fir'aun itu jelek. Sosok yang buruk dalam Al-Quran. Jangan kita kasih nama. Jangan mentang-mentang dalam Quran itu ada nama setan, lalu dinamakan anaknya setan. Nah, jangan. Ya, kita kasih nama yang baik-baik. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama terbaik yang paling disukai oleh Allah, ya, ini untuk anak laki-laki, itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, sehingga Nabi SAW menamakan putra dan putrinya itu dengan nama-nama yang baik. Ya, putra Nabi ini nggak ada, ya, meninggal semua. Tapi Nabi itu punya putra, ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. 3 putranya semua wafat dalam keadaan masih kecil. Ya. Nah, kemudian contoh para sahabat kasih nama putra-putranya itu dengan apa? Dengan ada nama-nama nabi dan nama-nama para mujahid. Tolhah bin Ubaidillah, ya, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, anaknya semua diberi nama-nama nabi. Ya, untuk apa? Mengambil, ya, keberkahan nama-nama nabi, ya, yang mengemban risalah misi yang suci dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian Zubair bin Awam memberikan nama-nama putranya itu dengan siapa? Dengan nama para mujahidin, orang-orang yang para syuhada, orang-orang sahabat yang mati syahid. Ya, Abdullah bin Zubair itu diambil namanya dari Abdullah bin siapa itu sahabat Nabi yang wafat dalam mati syahid. Ya, ada Mus'ab bin Zubair, itu Mus'ab bin Umar, itu namanya diambil oleh Zubair bin Awam untuk siapa? Untuk putranya, supaya apa? Anaknya ini didedikasikan dia untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Semua. Abdullah bin Jahash, Mus'ab bin Zubair, siapa lagi? Sahabat Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib itu jadi nama putranya Zubair, jadi Hamzah bin Zubair. Subhan. Semua sahabat yang mati syahid, gugur di jalan Allah, itu diberikan nama putra-putra Zubair bin Awam ini dengan nama-nama mereka. Itu nama-nama yang baik. Bagaimana Al-Quran mengatakan, inni sammaituha Maryam. Yang kedua, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Betul? Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, ya. Aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Makanya kalau kita menimang bayi baru lahir, kita berikan dia doa. Ya. Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahammah. Ya, wahai bayi, wahai putraku, atau wahai putriku, ini belum ada namanya. Ya, kan belum ada namanya biasa kalau baru lahir, ya. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untukmu bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.
Wa min kulli ainin lama. Aku mintakan perlindungan untukmu dari setiap pandangan mata yang hasud, yang buruk. Ya. Wa min kulli syaitanin wahamah, dan dari gangguan setan yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Nah itu. Jadi ini tugas orang tua. Ya, perlindungan kepada anak. Nah, itu dengan doa ketika dia lahir. Bagaimana apa Ustadz hukumnya? Apakah boleh? Ini kan Quran cuma mengatakan dengan doa perlindungan kepada Allah, isti'adzah. Apakah ada boleh azan? Nah, itu dalam satu hadis memang dinyatakan begitu, ya, mengazankan anak bayi di telinganya ketika dia lahir, ya. Tapi dalam mazhab yang lain tidak perlu, cukup dengan doa perlindungan. Jadi ini ikhtilaf di kalangan ulama. Bapak Ibu mau pakai azan silahkan, mau tidak sesuai dengan tuntunan sebagian mazhab yang lain, tidak pakai azan juga nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya sepakat. Doa perlindungan ini sunnah Rasulullah. Harus disampaikan kepada anak kita. Nah itu. Kenapa? Karena Al-Qur'annya mengatakan demikian. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Jadi proteksi orang tua, ya, pertama yang dia proteksi untuk anaknya itu apa? Dari gangguan setan. Bukan proteksi jaminan hidup, asuransi yang dibayar orang tua buat anaknya. Bukan. Bukan jaminan pendidikan. Bukan jaminan apa lagi, ya, dari orang tua kepada anaknya. Bukan. Yang pertama itu dilakukan orang tua adalah memproteksi anaknya dari gangguan setan. Coba bayangkan. Ini komitmen orang tua. Kenapa? Karena setan itu yang akan mengganggu manusia, akan menjerumuskan manusia, dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum shiratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata setan, ya Allah, aku akan jerumuskan, aku akan sesatkan anak-anak keturunan Adam ini. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, waspada dari apa? Dari setan, karena dia akan menggelincirkan manusia agar tidak bertauhid kepada Allah, ya kan? Ini kan dari awal di rahim itu kan Allah sudah memberikan pendidikan tauhid. Ya, kemudian tugas orang tuanya menjaga fitrah tauhid. Nah, setan ini kerjanya sejak detik pertama manusia lahir ke alam dunia, setan sudah bekerja untuk menyesatkan manusia agar keluar dari jalur tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proteksi pertama yang harus diberikan orang tua kepada anak adalah minimal dengan doa. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Termasuk keluarga, saudara, teman yang menjenguk, menengok kelahiran anak kita, kita nggak minta apa-apa. Kita nggak minta mereka beri angpau. Kita nggak minta mereka berikan ucapan selamat. Ya, tapi yang kita minta itu apa? Tolong doakan anak saya. Dengan tadi doanya Rasulullah SAW. Ya. U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli ainin lama wa min kulli syaitanin wahama. Memang ada redaksi hadis yang lain, walaupun tidak terlalu sahih, ya, itu mengatakan burika laka fil mauludilaka. Ya, burikalaka fil mauludilaka, kemudian
Di situ disebutkan wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddah. Boleh. Ya. Diberkahi, semoga Allah memberkahi putra yang Allah karuniakan kepadamu dan engkau bersyukur kepada Allah yang Maha memberi, ya, yang Maha memberikan, ya, karunia kepada engkau, dan semoga engkau diberikan rezeki untuk apa? Mendapatkan bakti anakmu itu. Jadi bakti anak kepada orang tua itu rezeki dari Allah. Ya, waruzik tabirrau wa balagha asyuddah, dan semoga anakmu kelak sampai dewasa. Nah, berasa sehat walafiat. Nah, itu beberapa redaksi doa, ya. Nah, jadi yang penting adalah kita orang tua mendoakan anak. Itu proteksi pertama. Ya. Jangan hanya proteksi kendaraan baru dengan asuransi, ya. Bapak Ibu yang kerja di asuransi mana di sini? Ya. Bukan hanya kita memikirkan rumah ini kita harus asuransikan, kita proteksi. Keluarga kita proteksi jaminan kesehatan, BPJS sampai swasta yang mahal-mahal. Itu nomor sekian. Anda boleh memproteksi keluarga dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi proteksi itu yang pertama adalah usaha ikhtiar Bapak Ibu semua menjaga anak-anak kita dari pengaruh setan. Karena ini musuh abadi manusia. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Ya, setan itu musuh nyata. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Dalam ayat yang lain, setan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh yang benar-benar musuh, ya. Auzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillahi innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, setelah, ya, orang tua memberi nama yang baik, memberi harapan yang baik, ya, kemudian memberikan doa proteksi yang baik dari gangguan setan. Apa tugas orang tua berikutnya? Ya, ambataha nabatan hasana. Setelah Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, doa orang tua dikabulkan oleh Allah, maka tugas orang tua adalah membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ambataha nabatan hasanah. Ya, kalau perlu, ya, bukan hanya pendidikan langsung dari orang tuanya, tapi juga, ya, diajarkan, diberikan pendidikan, ya, diasuh oleh orang soleh, ya, guru yang soleh. Nah, di situ disebutkan peran siapa? Zakaria. Zakaria ini bukan orang tuanya Maryam. Zakaria itu pamannya. Wa kaffalaha Zakaria. Boleh nggak orang tua melibatkan, ya, orang lain dalam pendidikan anak? Boleh. Kalau terbukti orang lain itu kerabat, saudara, keluarga, guru itu adalah orang pilihan, orang soleh. Nah, itu contohnya dalam ayat ini. Wa kaffalaha Zakaria. Menyiapkan lingkungan pendidikan yang baik. Ambataha nabatan hasana. Orang tua kewajibannya apa? Menyiapkan tumbuh kembang yang baik bagi anak, ya, dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan kalau bisa dititipkan kepada guru yang soleh. Seperti halnya Zakaria, subhanallah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang akan memberikan, ya, kualitas pendidikan terbaik. Ini aset kita, investasi yang terbaik. Ya, kita kalau punya investasi yang baik kan kita perhatikan. Ya, kita punya saham. Ya, kita tongkrongin, kita liatin tuh.
ya, jaga-jaga, ya kan? Kita punya aset, kita jaga-jaga. Nah, anak kita bagaimana? Apakah Bapak Ibu perhatiannya sama dengan aset-aset duniawi yang lain, perhatian kita, proteksi kita, ya, kepedulian kita orang tua terhadap aset kita yang paling berharga ini. Ini anak ini aset, ya, untuk keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Sampai Allah turunkan ayat-ayat tentang apa? Bagaimana caranya kita masuk surga sekeluarga. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 sampai 25, surah Az-Zariyat, ya, juga demikian, ya. Ini penting. Kenapa? Karena kita akan berjumpa lagi nanti di surga. Makanya kalau keluarga, ya, ada orang tua, anak, ya, meninggal, itu jangan dianggap sebagai perpisahan. Ya, salam perpisahan. Enggak. Bukan salam perpisahan. Ya. Meninggal itu, wafat, meninggal dunia, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita, itu bukan perpisahan. Itu bukan perpisahan abadi. Bukan perpisahan hakiki. Karena ada kehidupan lagi di dunia, di akhirat nanti. Ya, hidup kita ini nyambung dari dunia sampai akhirat. Mati itu transisi. Mati itu transit, ya, di alam barzah untuk nyambung kepada kehidupan akhirat. Loh, kalau begitu perpisahannya mana Pak Ustadz yang benar? Perpisahan yang hakiki, perpisahan yang abadi antara suami istri bukan ketika suami atau istri meninggal. Perpisahan yang hakiki dan abadi antara orang tua dan anak bukan pada saat anak atau orang tuanya meninggal. Perpisahan abadi ya hakiki antara saudara bukan pada saat saudara kita meninggal dunia. Tapi ketahuilah, perpisahan yang abadi dan hakiki terjadi nanti di akhirat setelah kita masing-masing mendapatkan catatan amal, apakah dari arah sebelah kanan kita menjadi ashabul yamin atau arah sebelah kiri menjadi ashabus shimal. Yang kanan akan masuk surga, yang kiri akan masuk neraka. Itulah perpisahan yang hakiki. Goodbye. Sayonara, selamat tinggal. Itu baru perpisahan yang hakiki. Ya. Nah, maka kita jangan sampai nanti menyesal perpisahan di akhirat. Ya. Anak masuk surga, bapaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Saudara masuk surga, saudaranya satu lagi masuk neraka. Itu perpisahan yang paling menyesalkan. Ya. Perpisahan yang sangat menyedihkan. Ketika kita tidak berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita punya kesempatan di dunia ini untuk mendidik, untuk menanamkan tauhid. Sama-sama kita beramal saleh, sama-sama kita mengabdi kepada Allah. Kita tidak gunakan kesempatan hidup di dunia kita, sehingga kita kehilangan lost chance. Ya, hilang kesempatan kita. Kans kita ini hilang. Kenapa? Karena kita pedulinya urusannya kepada urusan dunia. Pendidikan anak nomor sekian, tauhidnya nomor sekian. Ibadahnya nggak diperhatikan. Akidahnya masa bodoh. Mau gado-gado, mau campur, mau kawin beda agama. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Anak nggak peduli mau ikut agama bapaknya, mau ikut agama ibunya. Nggak peduli dia. Nanti dia baru menyesal di akhirat. Kalau anak berpisah dari orang tuanya, suami berpisah dari istrinya di akhirat kelak, satu masuk surga, satu masuk neraka. Menyesal. Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Berpisah di dunia itu bukan perpisahan terakhir. Bukan perpisahan abadi. Ya. Mati itu bukan perpisahan. Tapi perpisahan nanti yang sesungguhnya nanti di akhirat. Ya, maka itu hati-hati. Pendidikan manusia di dunia ini nomor satu agama harus dibawa. Ya, terakhir saya ingin mengingatkan kita semua. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ya, ini pimpinan Muhammadiyah
kemarin mengatakan, ya, setelah melihat, mempelajari peta jalan pendidikan nasional 2020 sampai 2035, frasa istilah agama hilang dari peta jalan roadmap pendidikan nasional kita. Kita orang tua harus khawatir. Orang tua harus hati-hati. Orang tua harus waspada. Ya, kalau negara udah nggak memberikan jaminan lagi proteksi pendidikan agama buat anak-anak kita, kita keluarga yang harus menjadi garda terdepan memberikan proteksi pendidikan agama untuk anak-anak kita. Jangan menyesal nanti. Ya, biarin itu tanggung jawab negara. Gua nggak mau tahu. Ya, dia yang dosa, bodoh amat. Ya, tapi kita harus mengingatkan, negara tidak boleh abai masalah pendidikan agama ini. Ya, sebagaimana, ya, jangan sekali-kali, ya, kita sebagai orang tua, ya, tokoh masyarakat atau tokoh pemerintahan, jangan sekali-kali mengambil kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Ya, tanda tangan SK-nya, Kerpresnya, ya, keputusan gubernurnya, pergubnya itu diawali dengan berkat Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu ada nama Allah dibawa dalam setiap keputusan gubernur, setiap keputusan wali kota, setiap keputusan bupati, DPRD, DPR, sampai presiden. Itu diawali dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau isi keputusannya bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini berlaku buat siapa saja. Kita termasuk orang tua, pemimpin di dalam keluarga kita. Kita harus jaga baik-baik, ya, itu lingkungan buat anak-anak kita, pendidikan agama yang baik. Kemudian apa? Makanan yang baik. Ya, karena di situ disebutkan apa? Itu namanya wajada indaha rizqa. Qala ma yamarmu annak laki hadza qalat huwa min indillah. Ya. Jadi orang tua harus memilah dan memilih makanan yang baik, yang halal untuk anak-anaknya. Konsumsi anak. Tolong jaga. Ya. Hartanya harta yang baik, Pak. Jangan campur dengan yang haram. Jangan campur dari uang riba. Jangan campur dengan uang hasil korupsi. Jangan campur dari uang hasil nilep. Ya. Lalu kita kasih nafkah buat anak istri kita. Dosa. Dosa besar. Kita sudah dosa kepada Allah, kita juga dosa kepada keluarga. Ya, kita jadi durhaka kepada anak istri kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian kajiannya. Ada chat dari Pak Hadril. Pertanyaannya Pak Ustaz, sejak kapan terjadi penyimpangan keyakinan kaum Nasrani berubah menjadi Trinitas? Ini tadi disampaikan melalui chat direct Pak. Silakan Pak Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah mubad. Terima kasih Pak Hadril atas pertanyaannya. Kalau berbicara tentang sejarah, kapan nih, pertanyaan kapan, when, ya itu tugas sejarawan. Al-Quran tidak secara detail berbicara tentang kapan itu ada akidah Trinitas. Ini suaranya putus-putus nggak di sana? Bisa didengar baik? Suara didengar baik, bagus, bagus ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu meluruskan akidah ahlul kitab. Yahudi ada penyimpangan, diluruskan. Apa penyimpangan Yahudi? Dia merasa eksklusif. Ya, dia merasa satu-satunya bangsa pilihan Tuhan. Ya, satu-satunya bangsa yang berhak
mengklaim bertauhid. Ya, dia menutup dirinya, ya, dan bahkan menutup Allah dari bangsa-bangsa lain. Jadi eksklusif. Ya, Allah tauhid keesaan itu hanya untuk bangsa Yahudi, selainnya adalah bangsa syirik. Ya. Nah, itu penyakit merasa paling hebat, merasa paling paling keren, ya. Qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, katanya kami tidak akan dijilat oleh api neraka, ya, kecuali hanya hari-hari tertentu saja, karena ada pelanggaran dulu zaman Bani Israel itu, ya. Nah, tapi kami ini adalah abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Nah, itu pernyataan yang menyimpang, menyeleweng, maka diluruskan. Lalu kemudian mereka menyeleweng, menganggap Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Bukan, Nabi Ibrahim bukan beragama Yahudi. Nabi Ibrahim itu adalah ya hanifan muslima wa maka minal musyrikin. Sebab sebelum ada agama Yahudi, sebelum ada agama Nasrani, Nabi Ibrahim sudah membawa millah Ibrahim, yaitu tauhid kepada Allah. Dialah al-Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ya, Nabi Ibrahim yang menamakan kita umat, ya, pengikut Rasulullah dan pengikut ajaran tauhid itu dinamakan oleh Nabi Ibrahim sebagai muslimin, kaum muslimin. Ya, itu. Nah, penyimpangan Nasrani ini ada poin yang paling berat adalah dalam persoalan ketuhanan Isa atau Yesus. Nah, ini ditolak oleh Al-Quran. Ada juga yang mengatakan ketuhanannya Maryam, itu juga tidak mungkin, mustahil. Ya, maka ada surat Al-Ikhlas, ada surah Al-Maidah yang meluruskan soal keyakinan Trinitas itu. Ada 2 ayat. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa dan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Ya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah adalah satu dari 3 oknum. Dan yang menyatakan Isa adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Itu dikafirkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Jadi bukan umat Islam mengkafirkan Kristen. Allah sendiri yang mengkafirkan. Yang menegaskan kekafiran itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dilihat dari ayat-ayat Al-Quran ini, berarti ada bibit-bibit sejak diturunkannya Al-Quran. Karena kan perbedaan waktu, jarak waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini itu kurang lebih 600 tahun. Ya. Nabi Isa katakan lahir tahun berapa? 1 Masehi, ya. Itu kan penanggalan Gregorian itu, penanggalan Masehi itu kan dimulai dari tahun kelahirannya Nabi Isa. Gitu? 1 Masehi sampai 30 berapa? Nabi Isa itu katanya umurnya cuma 31 atau 32 tahun. Berarti dia wafat, ya, kalau kita keyakinan Islam diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Rafa'ahu ilas sama. Inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ya, itu diangkatnya itu umur 30-an tahun. Kalau menurut Kristen kan disalib mati. Ya kan? Umur segitu 30-an tahun. Berarti 1 Masehi sampai wafat beliau 30. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi akhir zaman itu 610 Masehi. Umur Nabi itu 40 tahun. Berarti ada jarak 600 tahun. Nah, jarak 600 tahun itu, ya kan, sebelum ayat-ayat Al-Quran ini turun, ya, itu sudah ada keyakinan Trinitas. Paham? Memang ada yang masih mempertahankan ajaran tauhidnya Nabi Isa, tetapi mereka ini sangat minoritas. Dan ketika diadakan konvensi, adakan konferensi besar pemuka-pemuka agama Nasrani,
itu dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi kalau tidak salah. Ya, di masa Kaisar Konstantinus kalau tidak salah. Itu Kaisar Romawi Timur ya. Romawi Timur itu yang di Konstantinopel itu Kaisar Konstantinus satu ya, itu mengadakan konsili Nikea, mengumpulkan semua pemuka agama Kristen dari timur, dari barat ya, datang ke Nikea. Nikea itu di mana? Di Asia Kecil, sekarang menjadi bagian Turki di pesisir pantai dekat Laut Aegea. Ya, dekat Laut Aegea itu ada Nikea. Nikea itu Nikosia, katakanlah begitu kalau sekarang mungkin bahasanya ya. Tapi bukan Nikosia negara atau kepulauan, dia Nikea itu apa? Nikosia itu bagian dari Turki. Nah, disitulah Kaisar Konstantinus ya mengumpulkan ini. Nah, lalu diambil apa? Voting. Ya, perdebatan panjang terjadi. Ada yang mengatakan Isa itu hanya sebagai nabi, ya, Rasul Allah, ya, ruhnya Allah berasal ditiupkan oleh Allah. Isa dan Maryam ini adalah manusia yang disucikan oleh Allah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah, satu dari 3 oknum dan lain sebagainya. Maka diambil voting. Yang menang mayoritas mengatakan ya begitu, yang seperti yang sekarang kita tahu. Ya, baik dalam Katolik, dalam Protestan maupun Ortodoks, semua sepakat Yesus adalah bagian dari oknum, ya, dari 3 oknum Tuhan itu. Walaupun berbeda-beda ini keyakinannya antara Katolik, Ortodoks dan Protestan dalam rinciannya, tapi semuanya sama intinya. Ya, nah, yang golongan muwahhidun yang menyatakan tauhid, mengesahkan Allah dan Nabi Isa itu hanya sebagai rasul, sebagai nabi, ya, meskipun kelahirannya itu merupakan mukjizat dari Allah, dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu banyak, ya, dirinci dalam surat Al-Maidah itu minoritas sekali. Nah, itu sejak tahun ke-25 ya, kalah ini. Ya, itulah agama itu, jangan pakai voting. Urusan agama ini urusan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Islam menjaga kemurnian agama itu ya, itu dengan teks-teks wahyu yang suci, Al-Qur'an dan Sunnah dijaga, dan manusia itu harus tunduk kepada itu. Jadi dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, prinsip-prinsip beragama ya, itu tunduk kepada wahyu, jangan tunduk kepada akal manusia. Lalu teks Al-Qur'an atau hadis ya diamandemen atau dikoreksi, atau nanti ditundukkan kepada akal manusia, lalu nanti manusia yang bikin voting benar tidaknya suatu ajaran. Nauzubillah. Jangan sampai umat Islam terperosok masuk ke dalam kesalahan kaum terdahulu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kebenaran itu bukan diukur dari suara suara voting. Itu kebenaran itu diukur dari apa? Wahyu, teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi keyakinan seperti ini merembes masuk. Jadi Kristen dan Yahudi yang ada di Jazirah Arab itu sudah membawa keyakinan ya Yahudi yang keliru tadi, dan keyakinan Trinitas. Nah, itu Nasrani Najran itu. Nah, itu sudah membawa itu. Makanya mereka datang ke Madinah menanyakan tentang status Nabi Isa. Ya, lalu turunlah wahyu Allah mulai dari ayat 33 itu, innallaha astafa Adama, sampai ayat 80 kalau tidak salah. Surat Ali Imran, mubahalah. Ya, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nah, itu untuk membantah keyakinan kaum Nasrani. Ya, jadi
Itu sudah ada. Tapi Al-Quran tidak tidak memberikan tanggal tahun yang pasti tentang kapan munculnya Trinitas. Itu yang jelas sebelum Rasulullah lahir, apalagi Rasulullah menerima wahyu, akidah itu sudah ada ratusan tahun. Dan ini dikritik. Kalau menurut catatan ahli sejarah, ya sejarah agama-agama dunia, lahirnya Trinitas itu diformalkan, diresmikan itu pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, jadi kita sedikit belajar sejarah ya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tahu lebih banyak. Baik, kita ada pertanyaan lagi Pak Ustaz di kolom chat dari Ibu Solikah. Pertanyaannya, Pak Ustaz, nazar di ayat 35 dimaksudkan untuk apa? Apakah nazar itu bisa mempercepat tercapainya tujuan? Sementara nazar itu hutang kepada Allah dan wajib dibayar. Apakah untuk tercapai maksud lebih baik misal sedekah dan doa daripada bernazar? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya, kata nazar, ya ini nazar ini di dalam Al-Quran itu memang di surat Madaniyah yang pertama itu dipakai untuk kelahirannya Maryam. Inni nazartu laka ma fi batni muharram. Setelah itu kata nazar dalam Al-Quran itu digunakan untuk janji. Ya, komitmen, janji komitmen untuk hal-hal yang baik. Kalau nazar yang buruk itu nggak boleh. Ya, kalau saya menang lotre, saya akan sedekah. Itu haram nazarnya. Ya, kalau saya dapat rezeki, dapat bonus perusahaan, saya nazar untuk hal-hal yang negatif itu haram. Ya, nazar untuk beli traktir minuman keras, ya. Nazar untuk kita bermaksiat itu nggak boleh, haram. Nah, nazar itu hal-hal yang baik, yang positif. Ya, misalnya kalau tercapai apa yang kita inginkan, ya saya bernazar untuk puasa 1 minggu, saya bernazar untuk umrah, saya bernazar untuk sedekah anak yatim, ya sebanyak sekian. Nah, itu nanti terserah rinciannya. Nah, saya bernazar untuk pembangunan masjid. Kalau bisnis saya lancar, ya proyek jual tanah saya laku, ya punya tanah nih di proyek di tempat lahan yang jadi proyek strategis pemerintah, akan dibeli dengan harga yang mahal. Ya, itu nazar, saya mau umrohkan merbot masjid misalnya berapa puluh orang, ya, atau sedekah anak yatim, ya kasih beasiswa sampai perguruan tinggi. Nah, itu nazar itu sesuatu yang baik, disyariatkan oleh agama. Ya, bukan maksa-maksa Allah, enggak. Allah enggak terikat ketika mewujudkan janji atau mewujudkan kehendaknya, itu tidak terikat dengan desakan atau nazar atau apapun yang kita ucapkan. Ya, kehendak Allah itu ya pasti terjadi. Tapi kalau kita itu nazar itu bukan berarti kita menekan-nekan Allah, bukan. Kita itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Ya, ini komitmen kita sebagai tanda syukur kepada Allah, kita ingin berbuat baik. Ya, seperti tadi contoh-contoh amal-amal salehnya itu. Jadi bukan kita menekan-nekan Allah, supaya ini karena Allah tahu kita akan berikan hal-hal positif, lalu Allah akan kasih. Enggak. Allah itu, ya, ketetapannya itu tidak bergantung kepada keinginan manusia. Innallaha fa'alun lima yurid.
Allah itu akan mengerjakan, mengeksekusi apa yang Dia kehendaki dan bukan yang kita kehendaki. Ya, ini tolong catat baik-baik. Ini masalah qada dan qadar. Nah, nazar itu sebagai ekspresi kalau di masa depan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang baik dari Allah, kita ingin bersyukur kepada Allah. Nah, itu nazar. Ya, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan macam-macam. Nah, sedekah bisa jadi bagian dari nazar. Ya. Jadi nggak ada pertentangan. Apakah bagus nazar atau bagus sedekah? Nah, kadang-kadang kalau kita nggak niatkan dari awal, setelah dapat rezeki, sedekahnya lupa. Nah, ini bagusnya nazar, diikat. Oh, diikat. Janji kita kepada Allah diikat dengan akad kita dengan Allah. Akadnya apa? Nazar. Sebab kalau kita udah punya uang, udah punya banyak rezeki, ya, nah, kita mau sedekah, kadang agak enggan. Nah, gitu. Agak eman-eman lah kata orang Jawa ya. Mending buat keluarga, mending buat anak cucu, mending buat apa simpenan ini. Nah, dengan nazar itu kita punya ikatan. Itu baiknya, positifnya. Ya, tapi isinya sebenarnya sama-sama sedekah. Tapi kalau satu sedekah saja, kita nggak diikat dari awal. Kalau dengan nazar, kita diikat, Bu. Itu positifnya, ya. Supaya kita jangan mangkir dari janji, dari nazar. Begitu ya. Demikian Allah alam. Berarti itu ekspresi syukur kita ya Pak Ustadz ya. Karena sudah tercapai gitu apa yang kita inginkan. Ya, dan itu ikatan komitmen ya, supaya tidak mangkir. Sebab kalau melanggar nazar ada sanksinya. Ada kafaratnya. Harus bayar kafarat. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kita mau coba buka pertanyaan sesi live. Kita masih ada 5 menit sebelum jam 7. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz secara langsung bisa raise hand atau bisa buka videonya kemudian dinaikkan tangannya seperti ini biar kita bisa lihat. Ada Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz? Pak Hadril, silakan Pak Hadril. Mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Ustadz menguraikan bahwa Bunda Maryam itu adalah orang yang hebat dan bahkan beliau wanita yang disucikan oleh Allah. Jadi yang dimaksudkan di sini wanita yang disucikan itu apakah disucikan seperti Nabi Muhammad SAW sehingga kalbu beliau dengan kalbu yang dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ini yang saya pertanyakan, apakah sederajat dengan itu atau suci dalam pengertian yang lain? Mohon penjelasan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam surah apa namanya itu? Ya, surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat 12 tentang kesucian Maryam. Ya, kesucian Maryam itu dinaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam redaksi begini, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimat rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya, ingatlah contoh tauladan yang baik bagi setiap wanita itu ada dua. Yang pertama istrinya Fir'aun,
Ayat 11 surat At-Tahrim. Ya, walaupun suaminya kafir, tapi dia tetap menjaga keimanannya kepada Allah dan mati dalam keadaan iman. Ya, meskipun ditindas, ya, disiksa, dibunuh oleh suaminya sendiri. Nah, dia tetap beriman. Ya, yang kedua, contoh tauladan bagi wanita-wanita muslimah di dunia ini adalah Maryam. Maryam putri Imran. Kenapa dia disucikan? Ahsanat farjaha. Allah mensucikan Maryam ini dalam pengertian apa? Dijaga itu karena pertama doanya orang tua. U'idzuha bikalima inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, itu doa melindungi manusia Maryam ini dari setan. Nah, Allah wujudkan, Allah kabulkan doa tersebut, ya, sehingga Maryam itu menjadi sosok wanita yang mensucikan dirinya. Nah, itu ahsanat farjaha. Dia menjaga, ya, kemaluannya dengan penjagaan yang yang sangat kokoh. Itu kata-kata ahsanat farjaha. Ya, jadi wanita yang suci itu apa sih? Wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Satu. Wanita yang dapat menjaga kemaluannya, kehormatannya. Dua. Ya, itu sudah kategori wanita yang suci. Tapi bukan berarti dia terbebas dari dosa, dari kesalahan. Ini kalau bagi wanita-wanita biasa nih. Tapi itu sudah disebut wanita yang suci, wanita yang baik. Ya, kalau dia sudah memenuhi syarat apa? Ahsanat farjaha. Ya. Nah, untuk Maryam dia ada kelebihan. Ya. Apa kelebihannya? Disebutkan fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan ruh kami ke dalam rahim kandungan Maryam. Ya. Ada satu riwayat mengatakan Jibril yang membawa ruh dari Allah ditiupkan melalui ujung baju nih. Ya, kerah masuk ruh itu masuk dari kerah lahirnya Siti Maryam itu, lalu kemudian masuklah ke dalam rahim Maryam itu. Ya, sehingga menjadi Nabi Isa alaihissalam. Ya, seperti itu. Ya, itu maka dia bukan kesucian biasa. Kalau wanita seperti istri Rasulullah, Ummahatul Mukminin Aisyah itu disucikan oleh Allah, artinya apa? Dibela oleh Allah dari tuduhan kaum munafik. Jadi makna kesucian ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Istri Nabi Aisyah itu tahirah mutahharah. Ya. Dia suci dan disucikan oleh Allah. Kenapa? Dibela kehormatannya langsung oleh Allah ketika ada tuduhan kaum munafik. Ya, Aisyah terlambat pulang dari perang bersama Rasulullah, diiringi atau dikawal oleh sahabat namanya Sofwan. Ya, padahal tidak ada apa-apa. Sofwan tidak pernah melihat wajahnya Aisyah. Aisyah juga menjaga kehormatan dirinya, dia tutup pakai apa? Dia pakai cadar. Ya. Begitu ya. Jadi dijaga pulang sampai Madinah, tapi kemudian orang munafik mengambil ini kesempatan untuk menjelek-jelekkan keluarga Rasulullah, dibilang Aisyah berzina dengan sahabat Nabi. Nauzubillah. Nah, itu disucikan. Turun ayat-ayat. Tahiratun mutahharah mubarra'atun min fawqis samawatis sab'a. Ya. Nah, Maryam itu beda. Kesuciannya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dia ditiupkan ruhnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, melahirkan putra bernama Isa, ya, tanpa ada proses hubungan biologis dengan laki-laki. Nah, itu ya. Kemudian apa? Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dia membenarkan semua firman-firman kalimat dari Rabbnya dan kitabnya, dan Maryam ini minal qanitin, karena dia hidupnya dari
awal sampai dia mati, dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah Maryam ini suci di situ, maksum seperti halnya para nabi dan rasul atau tidak. Ada yang mengatakan beliau adalah maksum, suci seperti halnya para nabi dan rasul, ada yang mengatakan tidak. Itu perbedaan ulama. Jadi ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan tidak. Ya, itu biasa perbedaan seperti itu. Tapi yang penting kita berpegang kepada nas-nas Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Maryam itu sejak lahirnya dijaga oleh Allah, pendidikannya dijaga oleh orang tua dan pamannya, langsung dididik dengan pendidikan yang begitu kuat agamanya, ya. Kemudian dia menjaga kehormatannya, ya, tidak pernah bergaul, apalagi berzina sebagaimana tuduhan kaum Yahudi pada masa itu. Ya, sehingga kemudian dia melahirkan, semua prosesnya clear. Ya, maka dia dinyatakan sebagai wanita yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Demikian. Kajian pagi hari ini, kemudian juga setelah sesi tanya jawab, alhamdulillah Pak Ustadz ternyata di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Ustadz, ada Ibu Dubes Marina Estela. Assalamualaikum Ibu. Masih bersiap-siap mungkin ya Pak Fedian ya. Oke, nggak apa-apa, insya Allah. Jadi pada jamaah. Sudah. Assalamualaikum Ibu. Masih di mute, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, terima kasih. Berapa di 5 Peru ini? Ini jam 7:05. Malam? Jam 7 malam, Ibu? Iya, Pak Ustadz. Baru aja. Masya Allah. Ya, 12 jam. Ya, 12 jam, Pak. Baik, Ibu. Mohon izin kami tutup sebentar, Bu, ya, untuk di kajian pagi hari ini. Nanti kita langsung lanjut dengan sesi virtual yang dipandu langsung oleh Ibu Dubes Estela. Baik, Pak Ustadz, sebagai ujung dari kajian pagi hari ini, boleh memimpin doa penutup pagi ini, Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada pengurus dan juga jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kajian kita alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita mendapatkan insight tentang pentingnya pendidikan tauhid, menjaga keluarga sebagai aset yang paling berharga untuk kita kelak ya hidup di akhirat. Dan yang ketiga adalah bagaimana pendidikan agama, nilai-nilai kebaikan itu harus kita tanamkan sepanjang hayat ya. Dimulai dari komitmen orang tua sejak masa mengandung ya, hamil sampai anak dewasa ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat menjaga dan melindungi serta mendidik anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.